Perkenalkan, nama saya Franky Andrian, NPM 198140037, kelas A1, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Medan Area. Pada video ini, saya akan mempresentasikan proses perancangan bangunan Art School dan Gallery. Modul 1. Pengumpulan data atau identifikasi masalah. Pengumpulan data merupakan tahapan metode perancangan yang sangat penting, karena perancangan akan berjalan lancar apabila data-data yang diperlukan sudah ada dan lengkap. Data yang dianalisis untuk perancangan umumnya ada dua macam, yaitu satu, data primer, merupakan data yang diperoleh melalui proses pengambilan data secara langsung pada lokasi dengan cara metode observasi dan metode dokumentasi. Yang kedua, data sekunder, yaitu data atau informasi yang berkaitan langsung dengan objek perancangan, tetapi sangat mendukung perancangan dengan meliputi studi pustaka atau studi literatur. Identifikasi masalah dapat diperoleh dari pencarian ide atau gagasan. Art School and Gallery. Berikut adalah definisi dari Art School and Gallery. Art School and Gallery adalah lembaga pendidikan dengan fokus utama pada seni visual, termasuk seni rupa, terutama ilustrasi, lukisan, fotografi, seni pahat, dan desain grafis. Art Gallery atau galeri seni merupakan sebuah bangunan atau ruang kosong yang ditujukan untuk pameran karya seni yang pada umumnya merupakan karya seni rupa. Art adalah berbagai kegiatan manusia atau produk daripadanya yang melibatkan imajinasi kreatif atau tujuan untuk mengekspresikan kemahiran teknis, keindahan, kekuatan emosional atau ide-ide konseptual. Art adalah kosakata dalam bahasa Inggris yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah seni. School. Dalam perancangan ini, kata school atau sekolah cuma sebagai istilah saja. School atau sekolah dalam bahasa Indonesia merupakan bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Art School atau sekolah dalam perancangan ini setara dengan LKP atau lembaga kursus dan pelatihan. Adalah satuan pendidikan di luar sekolah atau pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat lebih mengembangkan diri dan profesi sehingga mengasah keterampilan. Definisi dari galeri. Galeri kosakata atau bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah galeri. Art gallery atau galeri seni merupakan sebuah bangunan atau ruang kosong yang ditunjukkan untuk pameran karya seni yang pada umumnya merupakan karya seni rupa. Pada bangunan Art School and Gallery memiliki beberapa fungsi utama, fungsi pendukung, dan fungsi pelengkap. Di antaranya, fungsi utama adalah Art School and Gallery atau sekolah seni atau galeri seni. Fungsi pendukung atau fungsi sekunder dari fungsi utama yaitu layanan komersial. Fungsi pelengkap atau fungsi untuk melengkapi fungsi pendukung seperti satpam, ruang administrasi, cleaning service. Selanjutnya tentang data tapak. Pemilihan lokasi Art School and Gallery memiliki beberapa kriteria, di antaranya tinjauan terhadap struktur kota, 2. Wilayah pengembangan, 3. Lingkungan, 4. Pencapaian atau aksesibilitas, 5. Utilitas kota atau lingkungan, 6. View, 7. Ukuran lahan, 8. Kontur tapak atau topografi. Yang lokasi yang dipilih berada pada alamat Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Nagauta, Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tapak 1.750 meter persegi atau 50 meter kali 35 meter persegi, dengan memiliki batasan utara Kantor Pengadilan Pematang Siantar, timur Jalan Sisingamangaraja, dan di seberang jalan pemukiman warga Kelurahan Nagauta.
sebelah selatan lahan kosong dan kuburan keluarga atau pribadi. Sebelah barat lahan kosong. Berikut adalah peta tapak. Data tapak memiliki batas antara art school and gallery dengan lingkungan sekitar tapak, yaitu di sebelah utara art school and gallery terdapat bangunan pengadilan agama Pematang Siantar dengan 2 lantai dan memiliki taman yang cukup luas. Sebelah timur terdapat jalan raya yang cukup lebar dan memiliki jalur pedestrian atau jalur jalan kaki, yaitu Jalan Sisingamangaraja. Dan di sebelah arah barat dan selatan terdapat lahan kosong yang ditumbuhi vegetasi semak belukar yang cukup tinggi, sehingga perlunya pemberian pagar pembatas. Di sebelah selatan terdapat kuburan keluarga atau pribadi. Sirkulasi dapat dilalui dengan arah timur tapak. Aksesibilitas yang memadai dan mudah dijangkau karena terletak di kota. Tingkat kebisingan tinggi terdapat pada area timur tapak. Selanjutnya, data tapak dengan karakteristik tapak. Memiliki fakta bahwa tapak berada di kawasan yang asri dan di depan tapak terdapat vegetasi pohon sehingga termasuk daerah yang dingin dan sejuk. Memiliki view yang bagus dari sebelah barat tapak. Tapak memiliki lingkungan bersih dan alami dengan area hijau. Tapak juga memiliki isu, yaitu tapak tidak memiliki kontur tanah. Pada kawasan tapak, area hijau belum dimanfaatkan dengan baik. Pada tapak memiliki solusi, yaitu mengoptimalkan area hijau dengan membangun dan menyediakan area ruang terbuka hijau. Perlunya pemberian pembatas seperti pagar untuk menjaga keamanan, menggunakan bangunan yang tinggi dan dalam penerangan sehingga dapat mengoptimalkan view sekitar tapak. Berikut adalah gambar dari view tapak. Studi banding. Contoh bangunan sebagai studi bandingnya adalah School of Arts di Singapura dengan arsitek Wong Mun Sum and Richard Esel of Woha. Set area 1,6 hektar. Didirikan pada tahun 2009 dengan memiliki konsep desain merancang sebuah ruang belajar dan yang kreatif dan mencerminkan sistem pendidikan seni. Penataan bangunan sekolah seni di dalam kota, penggunaan cahaya, view ventilasi alami, dan adanya ruang pribadi untuk menciptakan karya seni. Konsep tersebut dapat atau mampu menyeimbangkan sistem keamanan akses publik, sehingga pengaplikasian pada rancangan dari hasil studi banding didapat: 1. Menerapkan bangunan yang menarik di lingkungan perkotaan dan landscape ke bangunan dan mengoptimalkan bangunan yang berventilasi alami di lingkungan perkotaan iklim tropis. Kedua, menerapkan bangunan berventilasi alami pada setiap ruang dan memiliki bukaan ke dinding luar dan ruang luar bangunan. 3. Menerapkan fasad bangunan yang ditanami vegetasi untuk sebagai filter lingkungan untuk menghilangkan silau dan debu dan menjaga ruang tetap dingin. Modul 2. Analisis tapak. Analisis tapak dalam perancangan suatu kawasan terdiri dari 1. Analisis wilayah, 2. Analisis topografi, 3. Analisis lingkungan, 4. Analisis aksesibilitas, 5. Analisis kebisingan, 6. Analisis vegetasi, 7. Analisis view, 8. Analisis iklim dan lintasan matahari, 9. Analisis drainase. Berikut adalah analisis dari beberapa analisis tapak. Analisa tapak. Analisa batasan. Pada tapak memiliki batasan tapak. Sebelah utara kantor Pengadilan Agama Pematang Siantar. Sebelah barat memiliki batasan lahan kosong. Sebelah selatan memiliki batasan lahan kosong dan kuburan keluarga atau pribadi. Di sebelah timur memiliki batasan Jalan Sisingamangaraja. Berikut adalah gambaran dari analisa batasan.
Selanjutnya, analisa existing atau lingkungan sekitar. Berikut adalah gambaran dari analisa existing atau lingkungan sekitar pada tapak. Selanjutnya, analisa view. Analisa view pada tapak terdiri dari dua, yaitu view dari dalam keluar tapak dengan memiliki potensi view sebelah utara. Jika dilihat dari atas bangunan terdapat pemandangan gunung Simbolon. View sebelah barat terdapat pemukiman yang sedikit sehingga banyaknya vegetasi, tanaman hijau seperti pohon, semak-semak, dan lain-lain. View pada ini memiliki kendala. View sebelah selatan terdapat kuburan keluarga. Respon, pemberian pembatas seperti pagar pembatas untuk menjaga keformalan sekolah. Selanjutnya, view dari luar ke dalam tapak memiliki potensi kendala dan respon, yaitu memiliki potensi view sebelah timur terdapat vegetasi pohon mahoni berjumlah 6 pohon, sehingga tapak terasa sejuk dan dapat menjadi pohon peneduh dan dapat meredam kebisingan dari jalan Sisingamangaraja. Kendala, di dalam tapak memiliki vegetasi pohon. Respon, di dalam tapak ditanami vegetasi pohon peneduh atau pohon mini dan tanaman hias. Selanjutnya, analisa sirkulasi MESE atau Main Entrance dan Side Entrance. Pada analisa sirkulasi MESE memiliki potensi tapak sebelah timur Jalan Sisingamangaraja merupakan jalan arteri sekunder. Kendala, jalur Main Entrance dan Side Entrance atau MESE hanya bisa diakses melalui area sebelah timur tapak. Respon, membuat jalur Main Entrance dan Side Entrance atau MESE diletakkan di sebelah timur tapak, yaitu Jalan Sisingamangaraja. Main Entrance atau ME diletakkan sebelah kanan depan tapak dan Side Entrance diletakkan di sebelah kiri depan tapak. Selanjutnya, analisa orientasi. Pada analisa orientasi memiliki potensi, kendala, dan respon. Potensi pada analisa orientasi pada tapak, masa bangunan tersinari atau terlewati sinar matahari secara langsung. Kendala, fasad bangunan menghadap timur, sehingga menghasilkan sinar yang berlebih menjadi panas ketika menjelang siang hari. Respon, di fasad bangunan ditambahkan vegetasi untuk mereduksi panas matahari agar tidak masuk ke dalam bangunan. Salah satu caranya dengan penggunaan vegetasi vertical garden dan menerapkan penggunaan kanopi. Selanjutnya, analisa klimatologi. Dalam analisa klimatologi terdapat dari beberapa analisa angin, analisa curah hujan, dan analisa kelembapan. Respon terhadap klimatologi yaitu 1. Menangkap angin timur barat ke dalam bangunan karena angin tersebut pada pagi hari terasa sejuk. 2. Membuat kontrol panas dan bagian barat bangunan dengan menambahkan vegetasi. 3. Mengoptimalkan bukaan pada area timur. Selanjutnya, analisa topografi. Analisa topografi memiliki potensi, kendala, dan respon. Potensi pada topografi tapak yaitu pemukiman tanah yang datar akan mudah atau permukaan tanah yang datar akan mudah dalam pengaturan ruang dan juga sirkulasi dalam tapak. Kendala, dan memiliki kendala, kondisi tanah datar menghadirkan kesan monoton dan kurang menarik dalam segi visual karena kurang memberikan sensasi yang lebih terhadap pengguna, sehingga muncul rasa bosan. Respon, tetap mempertahankan kondisi tanah atau kontur tanah datar dan menambahkan vegetasi agar tapak terasa nyaman dan tidak membosankan. Selanjutnya, masuk ke analisa aksesibilitas. Berikut adalah hasil dari analisa aksesibilitas. Selanjutnya, analisa kebisingan.
Pada analisa kebisingan memiliki dua tingkatan, yaitu tingkatan kebisingan tinggi dan tingkatan kebisingan rendah. Dan analisa kebisingan pada tapak memiliki potensi. Tapak sebelah utara, barat, dan selatan memiliki tingkat kebisingan yang rendah dan hampir tidak ada karena bersebelahan dengan kantor pengadilan agama dan lahan kosong yang ditanami ubi singkong atau terdapat satu kuburan keluarga. Kendala dari kebisingan. Analisa kebisingan, jalan Sisingamangaraja atau sebelah timur tapak merupakan jalan arteri sekunder yang banyak dilalui kendaraan sehingga menimbulkan kebisingan tingkat tinggi. Respon dari kebisingan menambahkan vegetasi hijau dengan daun yang cukup lebar di sumber kebisingan atau sekitar sumber kebisingan atau buffer dan didukung dengan pengolahan fasad yang kedap suara. Selanjutnya masuk analisa sirkulasi. Pada analisa sirkulasi memiliki simbol dari sirkulasi manusia dan pejalan kaki, simbol sirkulasi kendaraan lalu lintas padat, dan simbol sirkulasi kendaraan lalu lintas rendah. Pada analisa sirkulasi tapak memiliki potensi. Jalan Sisingamangaraja banyak dilalui kendaraan pribadi, angkot, bus, dan mengangkut barang karena merupakan jalan lintas alternatif dari kota Medan ataupun kota Siantar menuju ke objek wisata Danau Toba, sehingga banyak dilalui para wisatawan atau turis yang dapat melihat bangunan sehingga bangunan menjadi ikon baru yang memiliki daya tarik orang yang melihat atau melintasinya. 2. Pedestrian atau jalur pejalan kaki memiliki ukuran cukup lebar, yaitu 4 meter. Kendala pada analisa sirkulasi. Pedestrian atau jalur pejalan kaki tidak dirawat dan masih berlantai tanah yang banyak ditumbuhi tanaman liar. Respon, menambahkan lantai pedestrian atau jalur pejalan kaki dengan material beton atau paving block dan menambahkan vegetasi tanaman hijau atau hias untuk menjaga kenyamanan bagi pengguna jalur pejalan kaki. Selanjutnya analisa utilitas dan drainase. Pada analisa utilitas drainase memiliki potensi dapat dilintasi utilitas seperti listrik, PLN, kabel telepon Telkom, air bersih atau PDAM, dan lain-lain, sehingga dapat memenuhi kebutuhan utilitas dalam tapak. Kendala pada utilitas atau drainase tapak. 1. Drainase parit kota tidak memadai dengan memiliki ukuran yang cukup kecil, dengan ukuran dimensi lebar 40 cm dengan kedalam 50 cm, dan tidak memiliki struktur atau masih tanah. 2. Adanya drainase di dalam tapak yang dapat menimbulkan genangan air di dalam tapak. Respon, menambah dimensi ukuran drainase parit dengan ukuran lebar 1,5 meter dengan kedalaman 1 meter dan memiliki struktur beton. 2. Menambahkan aliran drainase di dalam tapak dan membuat sumur resapan biopori. Selanjutnya masuk analisa vegetasi. Dalam analisa vegetasi memiliki potensi. Pada tapak vegetasi di depan side atau di jalur pedestrian terdapat 6 pohon mahoni, sehingga tapak terasa sejuk dan nyaman karena pohon mahoni sebagai peredam kebisingan dari kendaraan. Pohon mahoni berjumlah 6 pohon, diantaranya 4 pohon berukuran besar dan 2 berukuran sedang. Kendala dari vegetasi dalam tapak yaitu di dalam tapak ada vegetasi pohon, hanya pohon pisang. Kondisi tapak hanya ditanami tanaman jagung dan kunyit dan pisang. Respon, tanaman atau menanam vegetasi pohon di dalam tapak untuk penghijauan yang berfungsi sebagai buffer dan filter udara maupun kebisingan agar tapak menjadi sejuk dan nyaman. Membuat taman di area depan tapak. Modul 3. Analisis bentuk bangunan. Analisis bentuk bangunan atau transformasi bentuk bangunan berdasarkan tatanan massa, orientasi, kontur, dan bentuk. Berikut adalah analisa bentuk bangunan. Alternatif 1. Bentuk dasar bangunan, bujur sangkar atau persegi. Bujur sangkar menunjukkan sesuatu yang murni dan rasional. Bentuk ini merupakan bentuk yang statis dan netral serta tidak memiliki arah tertentu. Bentuk segi empat lainnya dapat dianggap sebagai
variasi dari bentuk bujur sangkar yang berubah dengan penambahan tinggi atau lebarnya. Pada desain perancangan bangunan Art School and Gallery, berbentuk dasar bangunan yang dipilih adalah bujur sangkar atau persegi. Bujur sangkar atau persegi dipilih karena dianggap memiliki bentuk yang formal dengan orientasi yang jelas dan efisiensi yang tinggi serta fleksibel dalam penataan. Selanjutnya, analisa bangunan. Alternatif 1. Peletakan bangunan. Bangunan dimundurkan ke belakang dan menghadap arah timur tapak dan merupakan akses masuk dan keluar tapak, sehingga kebisingan tinggi dari jalan Sisingamaraja tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Selanjutnya, gubahan massa bangunan. Massa bangunan terdiri dari satu bentukan dasar, yaitu bentuk bujur sangkar. Bentuk ini dipilih karena bentuk tersebut menunjukkan sesuatu yang murni dan rasional dan merupakan bentuk yang statis dan netral. Pola tata massa bangunan. Berikut adalah gambar pola tata massa bangunan. Massa bangunan dimundurkan ke belakang untuk meminimalisir kebisingan dari jalan utama tapak. Dan bentuk massa bangunan bujur sangkar atau persegi beraturan dan terdapat 3 massa bangunan. Analisa bangunan alternatif 2. Bentuk dasar bangunan bujur sangkar atau persegi. Bujur sangkar atau persegi menunjukkan sesuatu yang murni dan rasional. Bentuk ini merupakan bentuk yang statis dan netral serta tidak memiliki arah tertentu. Untuk bentuk segi 4 lainnya dapat dianggap sebagai variasi dari bentuk bujur sangkar yang berubah dengan penambahan tinggi atau lebarnya. Pada desain perancangan bangunan Art School and Gallery, dipilih massa bentuk bangunan alternatif 2 karena memiliki bentuk dasar bujur sangkar atau persegi yang merupakan bentuk yang statis dan netral serta tidak memiliki arah tertentu. Massa bangunan sudah mengalami penambahan dan pengurangan bentuk sehingga menghasilkan bentuk akhir yang diinginkan. Berikut adalah proses gubahan bentuk dari bentuk dasar. Bentuk dasar bangunan berawal dari bentuk dasar bujur sangkar atau persegi. Selanjutnya menjadi bentuk persegi panjang untuk menambah jumlah massa bangunan. Selanjutnya, menambah jumlah massa bangunan menjadi 3 massa. Berikut adalah tampak atasnya, 3 dimensi, dan tampak depan. Selanjutnya, mengalami penambahan dan pengurangan massa bangunan. Selanjutnya, berikut adalah 3 dimensi massa bangunan. Analisa bangunan, peletakan massa bangunan. Massa bangunan terdiri dari satu bentuk dasar yang berbentuk bujur sangkar. Bentuk ini dipilih karena bentuk tersebut menunjukkan sesuatu yang murni dan rasional dan merupakan bentuk yang statis dan netral. Dalam peletakan massa bangunan, bangunan diletakkan mundur ke belakang dan menghadap ke arah timur tapak dan merupakan akses masuk dan keluar tapak sehingga kebisingan tinggi dari jalan Sisingamaraja tidak langsung masuk ke dalam bangunan. Lebih banyak lahan kosong di depan bertujuan untuk membuat lahan hijau seperti taman. Dari analis bangunan luas dengan memiliki luas lahan 1.175 meter persegi atau 50 meter kali 35 meter dengan memiliki GSB 4 meter dan mendapat KDB 60% mendapat dengan hasil 1.050 meter persegi dengan RTH 40% mendapat hasil 700,8 meter persegi. Berikut dari analisa zona pada bangunan. Pembagian zona terbagi 4, yaitu area servis atau area penunjang yang melayani aktivitas pada ruang dan terhubung di dalamnya diwarnai dengan warna hijau. Zona privat adalah hanya orang yang tertentu yang dapat mengakses tersebut, diwarnai dengan warna merah. Selanjutnya, zona publik atau semua orang dapat mengakses di area tersebut diwarnai dengan
biru tua. Selanjutnya, semi publik atau tidak semua orang dapat mengakses area tersebut diwarnai dengan biru muda. Berikut adalah alternatif 1 dan alternatif 2 dari analisa zoning. Kesimpulannya, pada hasil analisa zoning ini akan dipilih alternatif 2 karena pada desain perancangan bangunan art school and gallery akan berlantai, yang dimana setiap lantai akan dibagi berdasarkan zoningnya. Berikut adalah isometri dari zoning per lantai bangunan. Modul 4. Konsep tapa dan bangunan. Konsep tapa merupakan analisis yang digunakan dalam suatu perancangan non-fisik dan digunakan untuk merumuskan program ruang berdasarkan karakteristik, aktivitas pengguna, dan aktivitas ruang. Konsep dari analisa tapa memiliki konsep dalam perancangan terdiri dari konsep tautan wilayah, 2 konsep topografi, 3 konsep lingkungan, 4 konsep aksesibilitas, 5 konsep kebisingan, 6 konsep vegetasi, 7 konsep view, 8 konsep iklim dan lintasan matahari, 9 konsep drainase. Berikut adalah konsep dari sirkulasi. Sirkulasi dalam tapa dibedakan menjadi 2, yaitu sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan bermotor. Pola sirkulasi pada tapa. Konsep sirkulasi yang digunakan yaitu sistem linear dan radial. Dianalisis menurut kondisi existing tapa, di mana akses untuk menuju tapa menggunakan jalan Sisingamangaraja atau jalan arteri sekunder dengan menggunakan pola sirkulasi linear dan radial ini agar dapat mudah mencapai kepada bangunan-bangunan di dalam tapak dan dapat dicapai oleh siswa, guru, pegawai, dan pengunjung dan lain-lain. Sirkulasi pejalan kaki atau pedestrian di dalam tapak diletakkan secara terpisah atau pemisahan sirkulasi ini ditentukan dengan pertimbangan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. Sirkulasi di kendaraan difokuskan hanya sampai di depan area tapak guna untuk menjaga kenyamanan di dalam bangunan dan untuk memaksimalkan kegiatan di dalam tapak dalam kegiatan art school and gallery, sehingga kendaraan dapat langsung memarkirkan atau parkir kendaraannya di area parkir depan tapak. Berikut adalah gambar dari konsep sirkulasi pada tapak. Selanjutnya, konsep utilitas atau drainase pada tapak. Sistem drainase atau proses pengendalian aliran air yang penting ke dalam rancangan tapak. Konsep drainase pada tapak menerapkan 2 bentuk aliran, yaitu aliran air di permukaan tanah atau contohnya parit, aliran air di bawah pemukiman tanah atau contohnya sumur atau resapan biopori. Konsep pada drainase pada tapak dibuat dengan mengelilingi tapak sesuai dengan bentuk tapak, karena tidak memiliki kontur tanah yang datar sehingga dapat menimbulkan genangan atau banjir pada tapak dari air hujan. Dan drainase yang mengelilingi tapak juga berfungsi sebagai drainase dari bangunan untuk mengalirkan air kotor yang berasal dari aktivitas di dalam bangunan menuju ke saluran pembuangan utama. Drainase yang mengelilingi tapak memiliki ukuran lebar 1 meter dengan kedalaman 0,8 sampai 1 meter. Pada drainase atau parit diberi penutup dari bahan besi atau grill cover yang berfungsi sebagai penyaring sampah-sampah dan dedaunan yang masuk ke dalam aliran drainase parit atau sehingga air mengalir dengan lancar tanpa hambatan. Berikut adalah gambaran dari konsep dari utilitas dan drainase pada tapak. Selanjutnya, konsep vegetasi pada tapak. Konsep vegetasi pada tapak membuat atau menambahkan vegetasi seperti pohon flamboyan, pohon tanjung, pohon gelondongan tiang, dan pohon palem raja yang memiliki fungsi dan manfaat untuk mendukung perancangan vegetasi pada tapak atau memiliki nilai tambah. Sisa lahan bangunan difungsikan sebagai RTH atau ruang terbuka hijau yang ditanami rumput gajah mini yang berfungsi sebagai penutup tanah yang akan dijadikan area hijau.
Rumput dapat menyerap sinar matahari dan menjadi resapan saat hujan turun. Vegetasi pada tapak juga ditambahkan tanaman boxwood yang diletakkan pada area taman yang berfungsi sebagai pagar tanaman dan juga sebagai pengarah pada area RTH. Di depan ditambahkan air mancur yang memiliki fungsi visual sebagai penghilang kejenuhan dan memberikan nilai estetika tersendiri. Berikut adalah konsep dari vegetasi dalam tapak beserta contoh pohonnya. Selanjutnya konsep view. Konsep view sebelah utara pada batasan tapak dibuat dinding atau tembok pembatas dengan menambahkan tanaman vertikal atau vertical garden yang ditanami tanaman hias dan menambahkan vegetasi pohon peneduh yaitu pohon flamboyan dan pohon palem raja. View sebelah utara juga dapat terlihat gunung Simbolon sehingga memiliki point of interest. View dari sebelah barat pada lahan yang kosong dibuat sebagai lapangan hijau atau tanaman pada batas tapak dan dibuat dinding atau tembok pembatas dengan menambahkan tanaman vertikal atau vertical garden yang ditanami tanaman hias dan menambahkan vegetasi pohon flamboyan. View dari sebelah selatan pada batas tapak dibuat dinding tembok atau pembatas dengan menambahkan tanaman vertikal atau vertical garden yang ditanami tanaman hias dan menambahkan vegetasi pohon Glodocanthia karena di dalam batasan tapak terdapat kuburan keluarga sehingga diperlukan penutup dari vegetasi pohon Glodocanthia karena memiliki ukuran pohon yang cukup tinggi. Selanjutnya view dari sebelah timur pada lahan kosong dapat ditambahkan lahan terbuka hijau yang ditanami beberapa vegetasi pohon, tanaman yang dihiasi tanaman hias dan menambahkan air mancur yang dapat memiliki fungsi visual sebagai penghilang kejenuhan dan kebosanan nilai estetika tersendiri. Vegetasi pohon di lahan kosong dapat menambahkan pohon tajung, pohon flamboyan, dan pohon palem raja, pohon Glodocanthia dan menambahkan tanaman boxwood pada area taman. Selanjutnya konsep dari topografi. Kondisi dari data topografi pada tapak dengan memiliki kondisi tanah tidak berkontur atau tidak datar dan memiliki jenis tanah potsoil. Kondisi topografi tapak merupakan lahan yang ditanami vegetasi jagung, kunyit, pisang, dan semak-semak liar dan tumbuhan yang tumbuh di dalam tapak. Konsep dari topografi, permukaan tanah yang tidak berkontur atau datar akan mudah mendirikan bangunan bertingkat yang sesuai dengan rancangan bangunan art school and gallery. Ini merupakan potensi topografi pada tapak cocok untuk atau sesuai dengan peruntukan atau kebutuhan perancangan. Permukaan yang tidak berkontur atau datar akan mudah dalam perancangan konsep sirkulasi pada tapak. Konsep topografi pada tapak tetap mempertahankan kondisi tanah atau kontur tanah yang datar dan menambahkan lahan terbuka hijau atau RTH dan membuat vegetasi yang sesuai dengan pada konsep vegetasi. Selanjutnya, konsep dari klimatologi dan orientasi matahari. Konsep dari klimatologi dan orientasi matahari pada fase bangunan ditambahkan vegetasi untuk mereduksi panas dan silau matahari agar tidak masuk ke dalam bangunan dengan menambahkan tanaman vertical garden. Membuat lahan kosong pada lahan tapak dengan membuat RTH atau ruang terbuka hijau yang ditanami tanaman hias dan beberapa pohon. Dan membuat penghawaan alami tanpa mengganggu kenyamanan dalam bangunan dengan menerapkan ventilasi silang atau cross ventilation. Selanjutnya, konsep dari kebisingan. Konsep kebisingan, masa bangunan diletakkan mundur ke belakang dan menghadap arah timur tapak dan merupakan memiliki tingkat kebisingan tinggi dari sumber jalan Sisingamaraja sehingga
kenyamanan tetap terjaga. Menambahkan vegetasi hijau dengan daun yang cukup lebar di sekitar sumber kebisingan sebagai buffer, vegetasi pohon padiung sebagai ventilasi suara dari kebisingan kendaraan, dan yang diletakkan di depan tapak atau di area parkir kendaraan, dan membuat pengolahan tembok pembatas atas tapak dengan vertical garden. Vertical garden pada tembok berfungsi sebagai peredam kebisingan. Tembok pembatas dengan menerapkan vertical garden diletakkan pada pembatas tapak sebelah utara, barat, dan selatan, dan di area timur tapak juga diberi pagar pembatas pasif. Membuat fasad bangunan dengan vertical garden dan memiliki fungsi sebagai peredam kebisingan. Modul 5. Program dan besaran ruang. Program ruang pada dasarnya adalah menetapkan kebutuhan ruang yang dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan pengguna. Besaran ruang. Besaran ruang pada dasarnya, ruang adalah tempat aktivitas manusia. Oleh karena itu, untuk mendapat menghitung besaran suatu ruang, terdapat sejumlah pertimbangan. Seperti pertimbangan yang menghitung besarnya suatu ruang, yaitu pelaku, aktivitas, dan furnitur. Berikut adalah analisa pelaku atau penghuni. Pada analisa pelaku terdapat 19 pelaku yang digolongkan menjadi 19 pelaku, diantaranya 1 kepala sekolah atau 2 sekretaris, 3 petugas administrasi, dan lain-lain, dan seterusnya. Selanjutnya, analisa kegiatan dan kebutuhan ruang. Pada analisa kegiatan dan kebutuhan ruang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kegiatannya, diantaranya 1 art school, yaitu seni lukis dan seni pahat atau patung, dan kegiatan kedua perpustakaan, dan kegiatan ketiga art gallery. Pada kelompok kegiatan art school atau seni lukis dan seni pahat atau seni patung, sebagai contohnya, pelaku kepala sekolah memiliki aktivitas parkir kendaraan dan memiliki kebutuhan ruang parkiran dan memiliki sifat ruang publik. Selanjutnya, aktivitas datang, kebutuhan ruang main entrance, lobby, sifat ruang publik. Selanjutnya, aktivitas pekerja, kebutuhan ruangnya ruang kepala sekolah atau sifat ruangnya privat. Begitu dan seterusnya. Saya ambil lagi contohnya pada pelakunya atau penghuni sekretaris. Aktivitas parkir kendaraan, kebutuhan ruangnya parkiran, sifat ruang publik. Aktivitasnya datang, kebutuhan ruang main entrance, lobby, dan sifat ruang publik. Begitu juga dengan seluruh pelaku dari yang sudah dianalisa, yang memiliki aktivitas dan kebutuhan ruang dan memiliki sifat ruang. Berikut adalah analisa dari kegiatan dan kebutuhan ruang pada pelaku dan yang menghasilkan ruang atau kebutuhan ruang. Selanjutnya, analisa besaran ruang. 1. Kelompok kegiatan art school, seni lukis dan galeri pahat atau patung. Kebutuhan ruang, contohnya ruang lobby, sifat ruang publik, kapasitas dan besaran area pelaku dalam meter persegi ada 14 orang, 14 dikali 0,8 mendapat hasil 11,2. Selanjutnya, furnitur atau jumlah dan besaran furnitur dalam meter persegi. 1 kursi ada 14 unit, 14 dikali 0,5 dikali 0,5 menghasilkan 3,5 atau dimensi dari kursi. Meja resepsionis 1 unit, 1 dikali 0,62 dikali 1,25 dapat hasil 0,775.
Total dari besaran furnitur didapat 4,2,75. Sumber dari data arsitek. Luas dengan memiliki luas 15,475. Luas ditambah sirkulasi dalam persen atau memiliki sirkulasi 50% mendapat hasil 23,2125 dengan memiliki jumlah unit 1. Berikut ada layout dari ruang lobby. Sehingga kebutuhan luas rencana didapat 23,2123. Saya ambil lagi contohnya satu lagi, seperti pada ruang kepala sekolah. Sifat ruang privat, kapasitas dan besaran area pelaku 3 orang dan mendapat hasil 2,4 dan furnitur atau jumlah dan besaran furnitur dalam meter persegi. Beberapa furniturnya diantaranya kursi 3 unit mendapat hasil 0,75, meja dan selanjutnya meja kepala sekolah 1 unit dan mendapat hasil dimensi 1,28. Selanjutnya furnitur sofa 1 seter 2 unit dan mendapat hasil dari besaran 1,64. Selanjutnya sofa 2 seter 1 unit mendapat besaran furnitur 1,615. Selanjutnya furnitur meja 1 unit dengan besaran furnitur 0,75. Selanjutnya furnitur lemari rak buku ada 2 unit dengan besaran furnitur 1,6 sehingga mendapat hasil 1, sehingga luasan dari besaran furnitur dan jumlah furnitur didapat 9,9854. Sumber dari data arsitek dan Google. Dengan memiliki luas 9,9854, luas ditambah sirkulasi pada ruang dibuat 30% dan mendapat hasil 12,9810. Jumlah unit 1. Berikut ada layout dari rencana ruang kepala sekolah. Sehingga kebutuhan luas rencananya didapat 12,9810. Selanjutnya berikut adalah analisa dari besaran di Art School. Ini masih juga di analisa besaran ruang pada Art School. Selanjutnya analisa besaran ruang pada perpustakaan atau kelompok kegiatan di perpustakaan. Saya ambil contohnya 1, ruang kepala sekolah. Kebutuhan ruang pada ruang kepala sekolah, sifat ruang privat, kapasitas dan besaran area pelaku, kapasitasnya 3 orang dan sehingga mendapat besaran area pelaku 2,4. Selanjutnya furnitur dan besaran furnitur. Kursi 3 unit dengan besaran furnitur 0,75. Selanjutnya furnitur meja 1 unit dengan besaran furnitur 1,64. Selanjutnya furnitur rak buku 1 unit dengan besaran furnitur 0,8 sehingga total keseluruhan dari besaran furnitur adalah 3,10. Sumber dari data arsitek dan Google. Sehingga luasan yang didapat dalam meter persegi dari furnitur, jumlah dari kapasitas atau besaran area pelaku dan jumlah furnitur dan besaran furnitur didapat luas 5,59. Luas sirkulasi pada ruang dibuat 30% sehingga dapat hasil 7,267. Jumlah unit 1. Berikut adalah gambar dari layout ruang kepala perpustakaan sehingga didapat kebutuhan luas rencana 7,267.
Berikut adalah analisa besaran ruang dari kegiatan di perpustakaan. Selanjutnya saya ambil contoh lagi dari analisa besaran ruang dari kebutuhan ruang dengan kegiatan di Art School. Saya ambil contohnya satu, yaitu ruang keuangan. Kelompok ruang yaitu ruang keuangan, sifat ruang semi publik, kapasitas dan besaran area pelaku 3 orang dan besaran area pelaku 2,4 dan selanjutnya furnitur dan besaran furniturnya. Furnitur kursi 7 unit dengan besaran furnitur 1,75, furnitur meja kerja 3 unit dengan besaran furnitur 3,15. Selanjutnya furnitur lemari arsip 1 unit dengan besaran furnitur 0,54. Selanjutnya furnitur berangkas 1 unit dengan besaran furnitur 0,18, sehingga mendapat total dari besaran furnitur keseluruhan dapat hasil 5,62. Sumber dari data arsitek dan Google, sehingga didapat luasan dari kapasitas dan besaran area pelaku ditambah furnitur dan jumlah besaran furnitur didapat luas 8,02. Pada ruang ditambahkan sirkulasi 30% sehingga mendapat hasil 10,426 jumlah unit 1. Berikut adalah layout dari ruang keuangan sehingga kebutuhan luas rencana dapat 10,426. Begitu juga dengan pada ruang yang lainnya. Berikut juga analisa besaran ruang pada Art School. Sehingga dari kelompok kegiatan pada Art School, perpustakaan dan galeri dengan total kebutuhan rencana di Art School itu mendapat kebutuhan luas rencana keseluruhan 493,946 meter persegi, dan kelompok kegiatan di perpustakaan dengan total kebutuhan luas rencana 154,9765 meter persegi, dan kelompok kegiatan di galeri total kebutuhan luas rencana 333,8954 meter persegi, sehingga total keseluruhan kebutuhan rencana didapat 982,8179 meter persegi. Parkir kendaraan digolongkan menjadi 2, yaitu parkir kendaraan mobil atau roda 4 dan parkir kendaraan motor atau roda 2. Kapasitas dari roda 4 atau mobil 9, yaitu mendapat total luas 103,5, dan parkir kendaraan roda 2 memiliki kapasitas dan total luas kapasitas 10 dan memiliki total luas 20, sehingga total luas keseluruhan dari parkir kendaraan didapat 123,5 meter persegi, dan RTH pada bangunan 40%, sehingga didapat hasil keseluruhan 700,18 meter persegi parkir dengan total 123,5 meter persegi, taman sisanya 577 meter persegi. Selanjutnya hubungan antar ruang di Art School. Lantai berikut adalah gambarannya berikut adalah hubungan antar ruangnya per lantai. Selanjutnya hubungan antar ruang di perpustakaan. Berikut adalah gambarannya, dan hubungan antar ruang di Art Gallery. Berikut adalah gambarannya.
Selanjutnya, persyaratan ruang. Persyaratan ruang di kelompok kegiatan di Art School. Saya ambil contohnya 1, nama ruang lobby. Persyaratan ruangnya pencahayaan alami. Yang digolong pencahayaan digolongkan menjadi 2, alami dan buatan. Penghawaan digolongkan menjadi alami dan buatan. Dan view, kebisingan, pencapaian dan vegetasi. Dan warna biru, keterangannya membutuhkan. Dan warna hijau, keterangannya kurang membutuhkan. Dan warna merah, keterangannya tidak membutuhkan. Saya ambil contohnya 1 di lobby dan yang memiliki persyaratan ruang 1, pencahayaan alami membutuhkan, pencahayaan buatan membutuhkan juga, penghawaan alami membutuhkan, penghawaan buatan membutuhkan, view membutuhkan, kebisingan kurang membutuhkan, pencapaian membutuhkan, vegetasi membutuhkan. Lanjut ke kelompok kegiatan di perpustakaannya, saya ambil 1, ruang rapat. Persyaratan ruang, pencahayaan alami membutuhkan, pencahayaan buatan membutuhkan, penghawaan alami membutuhkan, penghawaan buatan membutuhkan, view membutuhkan, kebisingan kurang membutuhkan, pencapaian membutuhkan, vegetasi kurang membutuhkan. Selanjutnya saya ambil contoh dari kelompok kegiatan art gallery. Saya ambil contohnya ruang keamanan. Dengan persyaratan ruang, pencahayaan alami membutuhkan, pencahayaan buatan membutuhkan, penghawaan alami membutuhkan, penghawaan buatan membutuhkan, view kurang membutuhkan, kebisingan kurang membutuhkan, pencapaian membutuhkan, vegetasi tidak membutuhkan atau tidak membutuhkan. Selanjutnya masuk ke dalam diagram kedekatan ruang. Berikut adalah diagram kedekatan ruang di kelompok kegiatan Art School. Selanjutnya diagram kedekatan ruang pada perpustakaan. Dan selanjutnya diagram kedekatan ruang pada kelompok kegiatan art gallery. Baik, selanjutnya masuk ke diagram bubble. Berikut adalah diagram bubble dari kelompok kegiatan Art School. Berikut adalah gambarannya. Selanjutnya diagram bubble dari perpustakaan. Berikut adalah gambaran dari diagram bubble di perpustakaan. Selanjutnya diagram bubble di kelompok kegiatan art gallery. Berikut adalah gambaran dan keterangannya. Selanjutnya block plan. Selanjutnya block plan pada kelompok kegiatan Art School. Berikut adalah block plan per lantai dari kelompok kegiatan Art School. Selanjutnya block plan dari perpustakaan. Berikut adalah pola block plan per lantai dari perpustakaan. Dan selanjutnya kelompok kegiatan dari art gallery ada block plan-nya. Berikut block plan per lantai dan keterangannya. Modul 6. Ground plan dan denah. Ground plan atau lantai dasar adalah konsep gambaran lantai dasar pada tapak dengan segala fasilitas penunjangnya. Pada gambar ground plan memperlihatkan ruang di dalam masa bangunan pada lantai 1 sehingga terlihat pola rancangan tersebut mempengaruhi pola rancangan ruang luar. Denah adalah tampak atas bangunan yang terpotong secara horizontal setinggi 1 meter dari ketinggian titik 0 sebuah bangunan dengan bagian atas bangunan dibuang atau dihilangkan. Berikut adalah gambar dari denah lantai 1 Art School. Selanjutnya gambar denah lantai 2 Art School.
Selanjutnya, dena lantai 3, gambar dena lantai 3 Art School. Selanjutnya, dena lantai 1 perpustakaan dan dena lantai 2 perpustakaan. Selanjutnya, berikut dena lantai 1 Art Gallery. Selanjutnya, berikut adalah gambar dena lantai 2 Art Gallery. Selanjutnya, gambar dena lantai 3 Art Gallery. Selanjutnya adalah gambar dari ground plan dari bangunan. Modul 7, gambar tampak. Gambar tampak bangunan adalah cara mengkomunikasikan bentuk fisik arsitektur yang terlihat dari arah pandang frontal atau ortogonis dengan bidang objeknya. Tampak bangunan paling tidak memiliki 4 arah pandang dan objek bangunan tersebut. Dalam mengkomunikasikan gambar tampak bangunan, maka faktor tampak berperan penting untuk diperhatikan. Faktor lingkungan memberikan estetika tersendiri terhadap objek bangunan tersebut. Terdapat beberapa karakter komunikasi tampak yang diakibatkan oleh posisi bangunan terhadap karakteristik tampaknya. Berikut adalah rencana gambar tampak dengan mempertimbangkan tata cara atau cara perancangan. Berikut adalah gambar tampak depan Art School dengan skala 1:100. Selanjutnya, gambar tampak samping kanan Art School dengan skala 1:100. Selanjutnya, gambar tampak samping kiri Art School dengan skala 1:100. Selanjutnya, gambar tampak belakang Art School dengan 1:100. Selanjutnya, gambar depan perpustakaan dengan skala 1:100. Gambar tampak belakang perpustakaan skala 1:100. Selanjutnya, gambar tampak samping kanan perpustakaan dengan skala 1:100. Selanjutnya, samping kiri perpustakaan dengan skala 1:100. Selanjutnya, tampak depan Art Gallery dengan skala 1:100. Selanjutnya, gambar tampak samping kanan Art Gallery dengan skala 1:100. Selanjutnya, gambar tampak samping kiri Art Gallery dengan skala 1:100. Selanjutnya, tampak belakang Art Gallery dengan skala 1:100. Modul 8, gambar potongan. Gambar potongan adalah penampang bangunan yang diproyeksikan pada bidang vertikal yang posisinya diambil pada tempat-tempat tertentu. Diproyeksikan pada bidang vertikal dan posisinya diambil pada tempat-tempat tertentu. Gambar potongan untuk suatu desain bangunan diperlukan guna menjelaskan kondisi ruang-ruang atau dimensi, skala, atau konstruksi di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Berikut adalah gambar rencana gambar potongan dengan mempertimbangkan tata cara pra-perancangan. Berikut adalah gambar potongan AA Art School dengan skala 1:100. Selanjutnya, gambar potongan BB Art School dengan skala 1:100. Selanjutnya, gambar potongan AA perpustakaan dengan skala 1:100. Selanjutnya, gambar potongan BB perpustakaan dengan skala 1:100. Selanjutnya, gambar potongan AA Art Gallery dengan skala 1:100. Selanjutnya, gambar potongan BB Art Gallery dengan skala 1:100. Dan selanjutnya adalah gambar dari set plan dari seluruh bangunan. Berikut adalah gambaran set plan-nya. Modul 9, kelengkapan gambar kerja dan detail. Seperti pada kelengkapan gambar rencana fondasi dan slot. 2. Dena rencana elektrikal. 3. Dena rencana jalur pemibaan atau sanitasi. 4. Rencana atap beserta detail. Dan 5. Detail struktur tambahan.
6. Detail arsitektural. Berikut adalah gambar rencana pondasi dan slope dari Art School dengan skala 1/100. Selanjutnya, gambar rencana pondasi dan slope perpustakaan dengan skala 1/100. Selanjutnya, gambar rencana pondasi dan slope art gallery dengan skala 1/100. Berikut adalah selanjutnya detail dari kolom dan detail dari pondasi beserta slope. Pada bangunan ini menerapkan pondasi flat flat dan pondasi menerus. Berikut detail dan tampak dan potongan detail dari kolom beserta slope. Selanjutnya, dena rencana elektrikal lantai 1 Art School dengan skala 1/100. Selanjutnya, dena rencana elektrikal lantai 2 Art School dengan skala 1/100. Selanjutnya, dena rencana elektrikal lantai 3 Art School dengan skala 1/100. Selanjutnya, dena rencana elektrikal lantai 1 perpustakaan dengan skala 1/100. Selanjutnya, dena rencana elektrikal lantai 2 perpustakaan dengan skala 1/100. Selanjutnya, dena rencana elektrikal lantai 1 art gallery dengan skala 1/100. Selanjutnya, dena rencana elektrikal lantai 2 art gallery dengan skala 1/100. Dan selanjutnya, dena rencana elektrikal lantai 3 art gallery dengan skala 1/100. Dan selanjutnya masuk rencana sanitasi. Berikut adalah dena rencana sanitasi lantai 1 Art School dengan skala 1/100. Selanjutnya, dena rencana sanitasi lantai 2 Art School dengan skala 1/100. Selanjutnya, dena rencana sanitasi lantai 3 Art School dengan skala 1/100. Selanjutnya, dena rencana sanitasi lantai 1 perpustakaan dengan skala 1/100. Selanjutnya, dena rencana sanitasi lantai 2 perpustakaan dengan skala 1/100. Selanjutnya, dena rencana sanitasi lantai 1 art gallery dengan skala 1/100. Selanjutnya, gambar dena rencana sanitasi lantai 2 art gallery dengan skala 1/100. Selanjutnya, dena rencana sanitasi lantai 3 art gallery dengan skala 1/100. Selanjutnya adalah detail dari rencana sanitasi dengan skala 1/20 dan skala 1/10. Berikut detailnya. Pada detail sanitasi terdapat detail dari septic tank dan detail dari resapan. Selanjutnya masuk rencana atap. Berikut adalah gambar rencana atap Art School dengan skala 1/100. Selanjutnya adalah detail kuda-kuda atap dari Art School dengan skala 1/50. Selanjutnya, rencana atap perpustakaan dengan skala 1/100. Selanjutnya, gambar detail kuda-kuda atap perpustakaan dengan skala 1/50. Selanjutnya, gambar rencana atap art gallery dengan skala 1/100. Selanjutnya, detail kuda-kuda atap art gallery dengan skala 1/50.
Selanjutnya masuk pada detail-detail struktur tambahan, yaitu detail pembesian tangga U. Berikut gambarannya dengan skala 1/20 dan skala 1/100. Selanjutnya masuk detail-detail arsitektural. Berikut adalah detail arsitektural dengan skala 1/100. Selanjutnya detail arsitektural dengan skala 1/20. Sekian dari video presentasi saya ucapkan terima kasih.